Daerah sama pemirsa, kita punya LRT Sentul City. Waduh. 5 triliun itu. Wow. Ntar pemirsa pingsan-pingsan lagi nih. Jangan lagi ada yang pingsan. Ustadz, tapi nilai transaksi. Saya tadi ngomong bukan riak, bukan sum'ah, bukan kemudian sombong, tapi please, ayo bersyukur. Proyek terbaru, apartemen LRT City. Saya tidak punya pengetahuan. Kan saya sering bilang, pengetahuan penting tidak? Oh ya penting. Tapi kalau Anda mikirnya harus punya pengetahuan dulu, lah ya kapan Anda majunya? Lah ke sekolah aja lama, Pak. Emang nggak lama Pak sekolah? Emang nggak berasa lu sekolah lama banget? Terus jadi apa lu? Jangan jadikan pengetahuan juga Tuhan gitu. Artinya ada pengetahuan, insya Allah itu akan mengangkat. Tapi tidak ada pengetahuan, nggak ada masalah. Sebelum kemudian di launching 16 November dengan izin Allah 2019 yang lalu, 5 tower loh. Hah? Sampai sini aja saya ngeliatin Indonesia. Aduh. Dari berita 1 saya bacakan, ACP gandeng Ustadz Yusuf Mansur bangun hunian mewah di Sentul. PT Adi Komuter Property, anak usaha Adikarya saat ini memiliki 8 proyek baru yang sedang dalam tahap perizinan dan pengembangan begitu. Salah satu proyek yang menarik adalah membangun hunian mewah di kawasan Sentul, kilometer 37 Bogor, Jawa Barat. Untuk proyek ini ACP menggandeng Ustadz Yusuf Mansur untuk bersama-sama menginvestasikan dana sebesar 1,5 triliun dengan jangka waktu pembangunan selama 3 tahun. Direktur Utama ACP Amrozi Hamidi menyebutkan bahwa pihaknya dan pihak Yusuf Mansur akan membangun menginvestasikan dana sebesar 1,5 triliun dengan jangka waktu 3 tahun untuk membangun hunian mewah. Ya. Biasanya kami menyasar segmen menengah, tetapi kali ini mencoba sasar yang berbeda. Kami menggelontorkan 1,5 T untuk proyek ini, kata Amrozi begitu. Kemudian berita ini juga ditulis oleh berita Detik, CNBC dengan judul Yusuf Mansur dan Adi Komuter bangun proyek TOD 1,5 triliun. Saya bacakan kembali dari CNBC. PT Adi Komuter Property yang mengkhususkan dirinya sebagai pengembang kawasan Transit Oriented Development bakal menambah portofolionya di wilayah Sentul Bogor. Kawasan TOD ini akan dibangun di atas tanah milik perusahaan Ustadz Kondang Yusuf Mansur dengan total nilai investasi 1,5 triliun gitu. Direktur Keuangan ACP Muhammad Yusuf mengatakan TOD baru ini akan dibangun berdekatan dengan transportasi light rail transit atau LRT tahap 2. Proyek ini direncanakan akan mulai digarap pada awal 2020 dan ditargetkan rampung seluruhnya pada 2020. Pengen ngomong sama teman-teman kaum muslimin muslimat gitu lah di Indonesia khususnya gitu ya. Tapi kalau saya ngomong tuh kesannya gimana gitu, bahwa Anda ini beruntung diajarin sama pengusaha asli triliunan. Disadari nggak sih gitu? Disadari nggak sih ada guru ngaji, guru Quran yang masih ngajar Anda semua, yang bayar pajaknya aja di atas 100 miliar. Di mana Anda bisa belajar dengan pengusaha beneran? Di mana ketemu juga enggak? Ngeliat mukanya aja enggak? Ayo sebut siapa? Ini loh. Masa tadi saya bilang saya minta izin ya gitu supaya apa ya? Supaya Anda tuh besar gitu loh. Tapi kalau saya ngomong hari ini, lalu Anda memang melihat saya hari ini, ya nggak ada yang bisa dipetik juga. Tapi kalau Anda ngikutin perjalanan saya, bahwa saya sama dengan Anda semua ketika saya memulai, bisa jadi bahkan saya lebih minus dibanding Anda semua, maka Anda akan besar perasaannya gitu loh. Bahwa apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur dengan izin Allah,
Bila kemudian Anda melakukan, Anda bisa. Saya tadi ngomong bukan riya, bukan sum'ah, bukan kemudian sombong, tapi please, ayo bersyukur. Proyek terbaru, apartemen LRT City. Saya tidak punya pengetahuan. Kan saya sering bilang, pengetahuan penting tidak? Oh ya penting. Tapi kalau Anda mikirnya harus punya pengetahuan dulu, lah ya kapan Anda majunya? Lah ke sekolah aja lama, Pak. Emang nggak lama Pak sekolah? Emang nggak berasa lu sekolah lama banget? Terus jadi apa lu? Jangan jadikan pengetahuan juga Tuhan gitu. Artinya ada pengetahuan, insya Allah itu akan mengangkat. Tapi tidak ada pengetahuan, nggak ada masalah. Sebelum kemudian di launching 16 November dengan izin Allah 2019 yang lalu, 5 tower loh. Hah? Sampai sini aja saya ngeliatin Indonesia. Aduh, konsentrasi Indonesia emang. Saya bilang, kita mesti berjuang lebih lagi gitu loh. Kemarin kita teriak-teriak, mana pengusaha Indonesia, mana orang Indonesia, semua diambil sama orang lain. Ramenya di urusan yang begitu loh. Nggak nyadar tuh, kemarin kita ngerilis, itu proyek 4,5 triliun loh Pak. Dan hari ini yang punya proyek 4,5 triliun itu ngajar ngaji loh Bu. Bangun kebanggaannya bahwa umat Islam ini jaya. Kata siapa umat Islam ini nggak jaya? Kata siapa umat Islam ini payah? Dan itu kan baru satu. Dalam insya Allah 5 tahun ke depan ada 600 triliun. Saya nggak bercanda loh. Jangan pengusaha kulit kayak saya begini. Pengusaha mana juga sih? Teman-teman, kembali lagi bersama saya Haji di TV. Sebagaimana yang kita ketahui bersama teman-teman, pada saat ini Sumarso tengah digugat oleh pihak mantan Direktur Paitan Aset Manajemen yakni Pak Asfasasi dan juga top manager Bunovi Koina dengan gugatan ke atau PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan jikalau pengadilan ini akan mengabulkan gugatan dari Pak Asfasasi dan juga Bunovi Koina, gugatan sebesar 4,6 miliar teman-teman ini tidak tanggung-tanggung. Nantinya aset asli masuk akan disita oleh pihak pengadilan atau operator, dan juga selanjutnya hasil lelang ini nanti akan digunakan untuk bayar untuk utang mereka. Dan kita juga tahu bahwa yang punya utang juga bukan mereka saja, ada beberapa investor batubara, investor tambang tanah, platform usaha, dan juga nasabah rumah Indonesia Masuk juga teman-teman yang saat ini juga tengah melaporkan pihak perusahaan ke pengadilan ke Polda Metro Jaya tentunya. Yang sebenarnya apa saja aset asli Masuk yang nantinya bisa disita sebenarnya digunakan untuk membayar hutang teman-teman. Dan kita melihat berbagai media di berbagai media Sumarso juga mengakui bahwasanya mempunyai saham di warung Steak and Shake yang dia terus keluarkan, dia fleksikan mempunyai cabang kurang lebih 100 lebih di seluruh Indonesia, dan juga pajaknya ini konon sehari saja bisa 100 sampai 200 juta teman-teman. Nah per hari itu ya, dan itu tentunya sangat menyakiti mereka yang mempunyai piutang dan Sumarso ya. Bahwasanya mereka ini nilainya tidak seberapa ya, hak-hak dia yang masih ada di Sumarso ya. Tetapi Sumarso sendiri terkesan abai dan tidak menghargai mereka ya, dengan sendirinya malah pamer kekayaan di mana-mana itu. Nah kita mencari informasi di berbagai media sebenarnya apa saja aset Sumarso
teman-teman, dan kita bisa menilai sendiri bahwa Yusuf Mansur yang punya aset sediakan sedemikian besar ya, mengapa terasa sulit sekali ya untuk membayar hutang-hutang dari mereka ketika membayar gaji-gaji dari para karyawan ya. Apakah memang Yusuf Mansur seperti itu ya, yang mana Yusuf Mansur ini mengklaim dirinya sebagai guru sedekah atau sedekah, tentunya selalu mengajarkan bagaimana kalau kita bersedekah nantinya akan dibalas oleh Allah berkali lipat, 10 bahkan sampai 200 kali lipat, yang tidak segan-segan meminta cincin, berusaha perhiasan dari jamaahnya ya, kemudian kendaraan ya, dan bahkan tidak segan-segan menyumpahi ya, jika tidak mengaku mempunyai motor ataupun pengen nilai uang sebesar 10 miliar nanti akan disumpahi miskin atau didoakan nanti kendaraannya hilang, teman-teman. Nah, kita cari dari berbagai sumber, teman-teman. Yang pertama ini dari kontan.com. Yang pertama ini ternyata Yusuf Mansur itu mempunyai lahan luas sekali ya di Sentul, teman-teman. Saya baca dari kontan, nilai proyeknya berapa dan siapa pengembangnya. Ini terkait dengan proyek hunian apartemen, teman-teman ya. Tapi saya baca dulu dari sini, sebenarnya kapan mulai punya lahan di Sentul ya? Yusuf Mansur menjawab, ini kontannya bertanya, saya belinya sudah lama, patungan sama teman mengenai proyek properti lainnya, saya sedang incar lahan 5 hektar di belakang Bandara Soekarno-Hatta. Lalu ada juga yang kami incar atau bidik seluas 200 hektar di Tangerang dan 100 hektar di Karawang. Insya Allah besok bisa jadi Agung Podo Mansur atau Yusuf Land. Ini intinya bisa menyerupai Agung Podo Morogoro gitu ya. Kemudian selanjutnya bangun apartemen di Sentul, Adikarya tawarkan keuntungan 50 banding 50 ke Yusuf Mansur ya. Anak usaha PT Adikarya Tbk Adiko Motor Property menggandeng Yusuf Mansur untuk membangun hunian mewah di Sentul Bogor. Untuk merealisasikan proyek tersebut, perusahaan menginvestasikan dana internal sebesar 1,5 triliun dengan jangka waktu 5 tahun ya. Ini kerjasama bersama usaha Yusuf Mansur. Biasanya kita sasar menengah, ini kita coba sasar yang berbeda, kata Direktur Utama Akademi Komuter Properti atau ACP Amrozi Hamidi saat ditemui di kantor pusat ACP Jakarta Selasa 28. Dan 5 proyek ini menggunakan skema bersama operasi KSO dengan keuntungan rasio 50 banding 50 hingga saat ini progres pengerjaan telah mencapai desain master plan. Dari CNBC, anak usaha PT Adikarya Tbk atau ADI ya, PT Adi Komuter Property ACP akan mencari sumber pendanaan perbankan untuk membangun kawasan hunian vertikal di wilayah Sentul Bogor dengan nilai investasi sebesar 1,5 triliun. Proyek ini hasil kerjasama perusahaan dengan Ustadz Yusuf Mansur. Direktur Keuangan ACP Muhammad Yusuf mengatakan untuk pembangunan kawasan tersebut setidaknya 30% dana investasi tersebut akan berasal dari pendanaan internal, sedangkan sisa 7% akan bersumber dari sumber pendanaan perbankan. Dengan demikian utang perbankan bisa sekitar 1,05 triliun. Untuk lahan 50 banding 50 milik perusahaan dan Ustadz Yusuf, tapi dana pengembangnya seluruhnya dari ACP total biaya 1,5 triliun ya, nilai 30% dari internal, sisanya dari bank dan penjualan kartu Yusuf Mansur ya kepada CNBC Indonesia. Teman-teman, ya ini hanya satu proyek senilai triliunan, teman-teman. Ini juga sudah disampaikan Yusuf Mansur di salah satu acara televisi yakni di TV yang berkesannya. Yusuf Mansur selalu punya bisnis warungstek yang saat itu tengah berkembang, bahkan di saat pandemi saja bisa membuka cabang 1 hingga 10 cabang gitu. Dan dirinya mengatakan mempunyai proyek LRT di kawasan Sentul, tentunya hanya satu proyek ya, hanya satu perusahaan yang bekerja sama dengan Sentul ini bisa kita bayangkan ya nilainya ya. Nilai proyek sebesar 1,5 triliun ini Mansur nantinya akan mendapat keuntungan 50% ya dari kesepakatan ini. Nah tentunya ini
bisa kita bayangkan ya. Ini proyek ini sudah dicanangkan dari 2021, harusnya sekarang sudah beres ya. Jadi seberapa besar ya keuntungan di Sumatera yang didapat atau per bulannya, per tahunnya, ini kita bisa menilai bahwa saya tidak sulit sebenarnya jika unsur itu ada etikat baik itu tentunya untuk menyampaikan kepada para investigatornya ataupun kepada mantan karyawannya teman-teman. Kemudian saya lanjutkan teman-teman ya. PT Adi Komuter Property yang memang khususkan dirinya sebagai pengembang Kawasan Transit Oriented Development atau TOD bakal menambah portofolionya di wilayah Sentul Bogor. Kawasan TOD ini akan dibangun di atas tanah milik perusahaan dan Ustadz Konda di Sumatera dengan totalnya investasi 1,5 triliun. Direktur Keuangan ACP Muhammad Yusuf mengatakan TOD baru ini akan dibangun di berdekatan dengan transportasi light rail transit atau LRT. Tahap 2 proyek ini direncanakan akan mulai digarap pada awal 2020 dan ditargetkan rampung seluruhnya pada 2029 ya. Selanjutnya teman-teman, lebih lanjut dari berita 1, Direktur Keuangan ACP Muhammad Yusuf menjelaskan secara rinci mengenai konsep hunian. Dikatakannya akan dibangun 5 tower dengan 2.500 unit apartemen di atas lahan 4,5 hektar di Sentul Selatan. Kami mengusung konsep sebuah tempat pelarian atau antitesis dari kondisi kota yang padat macet, cepat menjadi sebuah kawasan dengan kondisi yang rileks, tenang, nyaman, dan hijau, di mana suasana itu seperti diharapkan dapat menemukan semangat baru di Muhammad Yusuf. Di arena ini nantinya akan dilengkapi beberapa fasilitas seperti masjid yang memiliki aula untuk bisa digunakan acara pernikahan, lalu pusat olahraga. Di sini kami akan misalkan ada pipa dan break. Kami berharap nantinya hunian ini seperti Ubud yang Sentul lanjut Yusuf yang merencanakan pembangunan awal akan dilakukan pada tahun depan. Ya teman-teman, jadi ternyata ini konsep huniannya berupa apartemen dengan 5 tower ya. Dengan total nilai direncanakan itu ada 2.500 unit apartemen teman-teman. Selanjutnya, ini untuk proyek LRT kita sudahi saja, langsung kita mencari informasi lain selain proyek LRT yang bernilai triliun ini ya. Apalagi sebenarnya aset-aset yang dimiliki oleh Yusuf Mansur teman-teman ya. Karena Yusuf Mansur ini juga terkenal dengan pahaman surmologi di dunia saham teman-teman. Saya bacakan ya teman-teman. Ustadz Yusuf Mansur disebut biasa UIM kepadaan kembali pasar-pasar nasional saham. UIM memangsa kemarahan saham. Pertengahan kursi Barta pada pesantren Darul Quran adalah ditulis dia di akun Instagram berpendapat berkedapat 600 juta saham di paten berkode saham yang akan real emiten tersebut ya. Sahamnya ada real PT Ripur Asia Indonesia Tbk kemudian yang kedua ada PT JBRA ya. Kemudian selanjutnya ada PT BIBS atau PT Berkah Beton Sadaya. Kemudian yang keempat BRIS atau PT Bank Syariah Indonesia. Kemudian PT Garuda Indonesia teman-teman. Kemudian selanjutnya PT Bank MSI Internasional, kemudian yang belum sempat booming sempat dikulas di berbagai media cuma suruh menginvestasikan senilai 80 miliar kepada MSI Bank atau MSI Group milik Haritano. Dari CNBC, Gurita Bisnis Yusuf Mansur dan deretan kehebohannya. Ustadz Yusuf Mansur kembali menjadi penceriaan setelah kalah di pengadilan negeri Jakarta Selatan atas gugatan 98 triliun dari Yani Mustafa. Sebelumnya, saat sebelum ini Yusuf Mansur juga beberapa kali menghiasi pemberitaan nasional karena sejumlah kontroversinya. Di antaranya adalah kasus Paytren dan bisnis batubaranya. Selain menjadi penceramah dan pengelola pesantren Darul Quran, Yusuf Mansur dikenal
aktif bisnis di antara bisnisnya Yusuf Mansur bagi berikut. Yang pertama, PT Veritra Sentosa Internasional atau PT Paetrena sebelumnya. Uang elektronik, Paetrena mendapat izin penyelenggaraan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada 2015. Paetrena memberikan sejumlah layanan mulai dari transaksi lintas batas negara, layanan keuangan digital, banking, quick response, transfer dana, agregator pembayaran tagihan, dan reksadana. Platform Paetrena menyelenggarakan pembayaran seperti tagihan listrik, PDAM, BPJS Kesehatan, Pendukung, hingga macam tiket pecahan. Jadi ini artikel ditulis sebelum Paetrena ini dinyatakan valid atau dibekukan oleh OJK. Oke. Paetrena Asset Management juga meluncurkan produk reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia pada Juni 2018. Yusuf Mansur mendirikan sebuah perusahaan pengelola dana dengan nama PT Paetrena Asset Management atau PAM. Semula aset kelolaan atau aset under management, PAM mampu mencatatkan lonjakan pertumbuhan dari 1,95 miliar pada Februari 2018 menjadi 34 miliar pada Oktober 2019. Mungkin selanjutnya ada wisata hati, tour and travel, dan pengembangan dari lukaan ya. Kemudian ada batu bara yang saat ini tengah dipermasalahkan di pengadilan oleh Pak Zaini Mustafa ya. Kemudian selanjutnya apa lagi teman-teman? Ya, warung steak and shake ya. Mansur pernah bergabung dengan bisnis kuliner Warung Group. Perusahaan kuliner ini memiliki beberapa cabang bisnis, mulai dari warung steak and shake, The Icon, steak lombok, goreng nasi selamat, dan juga serta warung ayam kampung ya. Melalui akun Twitternya Yusuf Mansur pada Juni 2021, sang Ustadz pernah mempromosikan bisnis warung ya. Dia juga menjelaskan jika bisnis warung menyetor pajak 100 sampai 200 juta per hari, teman-teman. Bisa kita bayangkan berarti omsetnya itu berapa per harinya ya. Berapa nilai keuntungan atau profit yang didapatkan oleh Yusuf Mansur bersama Jody Protoseno ya. Dan tentunya jika kita akumulasi atau kita bandingkan dengan nilai utang-utangnya, sebenarnya tidak seberapa, teman-teman. Jika Yusuf Mansur memang ada etikat baik untuk membayar utang-utang kepada investor atau para karyawannya yang terkait gaji pesangon yang THR, tentunya ini bisa menggambarkan betapa kaya Yusuf Mansur ya, dimulai dari proyek RT, kemudian saham-saham yang sudah saya sebutkan tersebut. Ini yang tidak sebanding dengan utang-utang Yusuf Mansur. Tapi itulah ya, mungkin memang tapi Yusuf Mansur menyepelekan permasalahan utang tentunya. Padahal utang ini tanggung jawabnya ini bukan hanya dirinya saja, di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita tahu jikalau seseorang yang sebenarnya mampu untuk dirinya membayar utang-utang ya kepada seseorang yang menyutang padanya, yang jadi kalau memang tidak ada niat atau tidak ada etikat baik ya, atau sengaja untuk menunda-nunda atau sengaja untuk tidak membayar utang tersebut, maka ini ancaman yang ada dosa besar. Tentunya ini sangat dipahami oleh Yusuf Mansur karena dirinya mengklaim sebagai ustaz. Dan tentunya ini teman-teman ini bisa digunakan sebagai acuan ya. Siapapun yang masih punya masalah utang di tahun Yusuf Mansur, nah, ini bisa melakukan hal yang sama, yakni membuka pengadilan atau PKPU di pengadilan gitu ya. Tetapi
memang syaratnya ini harus ada perjanjian yang jatuh tempo, kemudian sudah ada teguran, dan minimal yang mengajukan ini adalah 2 orang teman ya. Dan jika dikabulkan, nanti aset di Sumansur akan disita oleh kurator, kemudian dilelang, dan nilai hasil lelang tersebut nanti akan digunakan untuk membayar utang-utang di Sumansur. Ya, sebenarnya sudah diupayakan ya untuk pemasangan soal gaji karyawan Paitren. Ini sudah diusahakan oleh Pak Haji Mustafa dan juga Pak Sudaryanto di Sinaker. Ya, saya sendiri juga sempat mengawal dalam proses tersebut, bahkan sampai hampir 2 tahun lamanya teman-teman ya. Padahal sudah dinyatakan, disepakati ada perjanjian ya setelah mulai di Sinaker dan juga PHI, bahwa pihak Paitren Beli Sumansur ini akan membayar gaji dari mantan-mantan karyawan tersebut ini dengan skema pembayaran 6 kali cicilan ya. Dan hanya 1 cicilan teman-teman, itu pun tidak ada konfirmasi, tidak ada basa-basi, tidak ada pendekatan pribadi secara persuasif ke karyawan. Setelah membayar 1 cicilan, itu pun juga tidak jelas kabarnya dan tidak ada kelanjutannya teman-teman. Nah, kalau kita melihat bagaimana perjuangan dari para investor dan juga karyawan Paitren yang untuk menagih haknya saja ini harus melalui pengadilan teman-teman ya. Ini sungguh sangat disayangkan atau sangat ironi karena di Sumansur sendiri dikenal dalam beberapa ceramahnya ini memberikan solusi, memberikan amalan bagaimana kiat-kiat, bagaimana cara jitu atau mengamalkan aman-aman dengan dengan iming-iming, bukan iming-iming ya, atau aman-aman itu bisa menjadi solusi supaya mereka yang mempunyai permasalahan terkait utang piutang ini bisa selesai ya. Jadi aman-aman yang diberikan di Sumansur ini bisa digunakan, diamalkan, dilakukan untuk supaya nanti ada jalan, ada keajaiban, utang-utangnya bisa lunas. Tetapi di sisi lain ini sangat ironis dengan dirinya sendiri yang mengajarkan, dirinya sendiri mempunyai banyak utang, dan itu juga sampai sekarang tidak terselesaikan. Ya, ini sungguh sebenarnya memalukan ya. Ini jangan sampai penisbatan kalimat atau kata ustadz ini tidak menjadi generalisir teman-teman ya, bahwasanya apakah memang seperti itu ya, sosok ustadz yang memang seharusnya amanah begitu, dapat dipercaya, tanggung jawab, tapi di sisi lain ustadz ya, dan sekaligus pengusaha ini abai terhadap kewajiban-kewajibannya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin banyak sekali cerita-cerita dari para orang bermasalah di Sumansur, dan itu cukup melahirkan bahwasanya Sumansur bisa dikatakan apalagi teman-teman ya, dan ini berbanding terbalik dengan apa yang dicitrakan di media teman-teman ya. Misalkan seperti kisah Bapak siapa ya, Fatur ya, Pak Fatur di Boyolali. Ini saya juga sudah bertemu dengan beliau di MUI. Dirinya pernah mencegah mobil Innova di Sumansur gitu ya. Dan ketika Pak Fatur ini sedang terpuruk, kemudian memohon bantuan pinjaman, ini meminjam bukan minta teman-teman, padahal Pak Fatur sudah bersedekah ya, mobil Innova gitu ya. Ini pun juga tidak diberi oleh Sumansur, padahal nilai pinjaman yang diajukan oleh Pak Fatur ini hanya 5 juta. Ini kecil teman-teman, tetapi Sumansur mengatakan bahwa tidak bisa memenuhi permintaan dari Pak Fatur dengan alasan bisnis-bisnisnya sedang diarap. Ya sudah, kita angkat saja teman-teman. Semoga satu persatu ini bisnisnya memang benar-benar berjalan atau benar-benar bukan teman-teman ya. Ya, karena memang itu doanya sendiri yang mengatakan bisnisnya saya, dan sudah kita lihat
satu persatu, yakni Brightrend saat ini diketahui sudah ditutup oleh OJK atau dibekukan oleh OJK, dan berbuntut direktur-direktur atau peninggi Brightrend ini menagih utang-utangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, sekian teman-teman. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang amanah, ya, bertanggung jawab, ya, dan tidak merugikan orang lain. Ya, sekian, saya Yadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.